Turunan atau diferensial fungsi f(x) adalah fungsi baru yang diperoleh dari hasil limit h mendekati 0 dari f(x tambah h kurang f(x per h). Dengan demikian, turunan fungsi f(x) dapat ditulis dengan f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari f(x tambah h kurang f(x per h). Nah, pada ujian sering keluar soal seperti ini. Ditanya limit h mendekati 0 dari f(x tambah h kurang f(x per h) dari suatu fungsi adalah apa? Ingat definisi turunan ini. Jangan hitung limitnya. Turunkan saja fungsi tersebut. Nanti ada contoh soalnya di belakang. Simbol turunan biasanya dapat berupa f aksen x, y aksen, dy per dx, d per dx, dfx per dx. Nah, di sini ada beberapa rumus dasar turunan yang perlu diingat dan dihafal. Turunan konstanta adalah 0. Masih ingat kan apa itu konstanta? Yap, gampangnya ingat saja yang tidak ada x-nya itu adalah konstanta. Untuk ax pangkat n, turunannya dapat dicari dengan kalikan pangkatnya ke koefisien, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Maka turunannya bisa ditulis dengan a n x pangkat n kurang 1. Nah, untuk bentuk ini caranya juga sama, cuma lebih rumit. Kalikan pangkatnya ke koefisien, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Kemudian turunkan fungsi di dalam kurung. Untuk bentuk ux tambah vx, turunannya adalah turunan masing-masing. Atau dapat ditulis dengan u aksen x tambah v aksen x. Selanjutnya adalah rumus turunan perkalian. Untuk bentuk fx sama dengan ux kali vx, turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen x kali vx tambah v aksen x kali ux. Tapi ingat, jangan bingung karena ux dan vx-nya. Itu hanya simbol. Yang penting ingat, turunkan pertama kali kedua, tambah turunkan kedua kali pertama. Nah, pasti ada yang bertanya, mengapa harus pakai rumus turunan perkalian seperti ini? Mengapa gak kalikan kedua fungsi dulu, baru turunkan dengan rumus dasar saja? Kan lebih gampang. Memang benar. Kalau fungsinya begini, lebih gampang dikali masuk dulu baru turunkan. Tapi bagaimana kalau fungsinya gini, 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 atau bahkan gini? Maukah kalian kali masuk satu-satu lagi? Saya yakin tidak. Capek. Maka solusinya adalah rumus turunan perkalian ini. Kemudian ada rumus turunan pembagian. Untuk bentuk fx sama dengan ux per vx, turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen x kali vx kurang v aksen x kali ux per vx kuadrat. Ingat, jangan bingung karena ux dan vx-nya juga. Yang penting turunkan atas kali bawah kurang turunkan bawah kali atas per bawah kuadrat. Sampai sini pasti udah ada yang bingung ya. Mari kita perhatikan contoh soal. Soal ini adalah pembuktian bentuk turunan fungsi fx adalah limit h mendekati 0 dari fx tambah h kurang fx per h. Pertama, coba kita hitung limitnya. Substitusi x tambah h ke fx-nya, maka menjadi x tambah h kuadrat kurang 3 kurang fx. Fx-nya adalah x kuadrat kurang 3.
Nah, setelah ini tinggal limit H mendekati 0 dari 2X tambah H. Substitusi H sama dengan 0-nya ke H. Maka tinggal 2X. Terus kita coba dengan turunan. Langsung turunkan fungsi fx-nya. Fx sama dengan x kuadrat kurang 3. X kuadrat adalah bentuk ax pangkat n yang tadi kita udah bahas di rumus dasar turunan. Berarti cara turunkannya 2 dikali ke koefisien x 2 kurang 1. Sedangkan turunan konstanta adalah 0. Turunannya adalah 2x. Nah, sama hasilnya. Hasilnya sama, tetapi jika kita hitung limitnya ada 1, 2, 3, 4, ada 5 baris. Sedangkan kalau hitung turunannya saja cuma 2 baris. Pasti teman-teman pilih yang pendek ya. Nah, makanya jika ketemu soal begini, turunkan saja fungsi fx-nya. Fx sama dengan x kuadrat tambah 1 kali x pangkat 3 kurang 1. Nah, bentuk ini coba kita selesaikan dengan turunan fungsi perkalian. Maka kita anggap yang pertama adalah Vx, yang kedua adalah Ux. Tapi ingat, jangan bingung karena simbol-simbol ini ya. Biar lebih gampang kita sepakat saja yang pertama namanya Vx dan yang kedua namanya Ux. Pertama kita cari turunan dari keduanya dulu. Vx sama dengan x kuadrat tambah 1, maka turunannya adalah V aksen x adalah 2x. Sedangkan untuk Ux sama dengan x pangkat 3 kurang 1, turunannya adalah U aksen x adalah 3x kuadrat. Maka kita selesaikan dengan rumus turunan perkalian yang sudah dibahas tadi. F aksen x sama dengan turunkan pertama kali kedua tambah turunkan kedua kali pertama. Maka kita bisa tuliskan dengan V aksen x kali Ux tambah U aksen x kali Vx. Yang tinggal masukkan saja. Maka terakhir kita dapat 5x pangkat 4 tambah 3x kuadrat kurang 2x. Fx sama dengan 2x kurang 5 per 4x tambah 3. Maka f aksen x sama dengan apa? Oke. Ini adalah bentuk pembagian, maka kita selesaikan dengan turunan fungsi pembagian. Pertama kita tentukan dulu, misalnya yang atas kita anggap Vx, yang bawah kita anggap Ux. Maka Vx sama dengan 2x kurang 5, turunannya adalah V aksen x adalah 2. Sedangkan yang bawah Ux sama dengan 4x tambah 3. Turunannya adalah U aksen x sama dengan 4. Maka kita selesaikan dengan rumus turunan pembagian saja. F aksen x sama dengan V aksen x kali Ux kurang U aksen x kali Vx per Ux kuadrat. Maka tinggal substitusi semua nilainya. Kita dapatkan 26 per 4x tambah 3 kuadrat. Y sama dengan x pangkat n tambah x kurang 1 pangkat 3. Ditanya, Y aksen sama dengan turunkan masing-masing x pangkat n. Diturunkan berarti n-nya dikali ke koefisien, kemudian pangkatnya dikurangi 1, berarti nx pangkat n kurang 1. Kemudian untuk x kurang 1 pangkat 3 diturunkan, pangkatnya dikali ke depan juga, menjadi 3 kali x kurang 1, kuadratnya dikurangi 1. 3x kurang 1 pangkat 2 kali
turunan fungsi yang ada di dalam kurung adalah 1. Kemudian kita sederhanakan bentuknya. Terakhir kita dapatkan nx pangkat n kurang 1 tambah 3x kuadrat kurang 6x tambah 3. Untuk soal berikut, ditanya d per dx dari 2 per 3 x pangkat 2 tambah x tambah 4 adalah, seperti yang tadi sudah kita bahas, d per dx itu adalah salah satu simbol turunan. Maka yang ditanya di soal ini sebenarnya adalah turunan fungsi tersebut. Maka kita buat saja seperti biasa. Maka kita dapatkan 4 per 3 X tambah 1. Perlu diingat bahwa yang dari tadi kita cari itu adalah turunan pertama dari fungsi. Nah, bagaimana dengan turunan kedua? Atau ketiga atau seterusnya? Turunan kedua adalah hasil turunan dari fungsi turunan pertama. Dengan demikian turunan ketiga adalah hasil turunan dari fungsi turunan kedua. Jadi cara turunkannya tetap sama saja, tetap pakai rumus-rumus itu saja. Dan perlu diingat bahwa biasanya yang ditanya hanya sampai turunan kedua. Yang keturunan ketiga dan seterusnya itu sangat jarang ditanya, tapi bisa juga.